welcome back to Sinleo News dengan saya Aurali sebagai pembawa acara kali ini. Nah, kayaknya belakang ini ramai banget ya. Kira-kira ngapain sih? Nah, jadi guys, hari ini pada tanggal 10 Februari 2024, kelas 10 sedang membuat masakan-masakan Chinese nih di pelajaran Mandarin. Penasaran nggak sih? Jadi lapar deh. Ayo ikuti Sinleo News kali ini. Nah, sekarang di sini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu murid nih yang berkontribusi dalam kegiatan masak-masak kali ini. Boleh perkenalkan dirinya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Airin dari kelas 10F. Nah, Airin, di belakang nampaknya kelompokmu sibuk banget ya, dan wanginya enak banget. Kira-kira kelompokmu ini bikin masakan Chinese apa sih? Jadi kelompokku tuh bikin 3 menu. Pertama boba milk tea, yang kedua itu dimsum, yang ketiga itu fried wonton. Nah, buat dimsum sama fried wonton ini adonannya sama, tapi ya beda nama sama beda cara pembuatan. Wah, kenapa tuh dari sekian banyak masakan Chinese, kenapa kok kelompokmu milih ini? Jadi yang pertama boba. Boba ini kan dulu pas kita zaman-zaman Covid itu viral banget, terus kayak banyak banget yang suka. Sampai sekarang pun masih banyak banget yang suka. Nah, kelompokku ini pengen ngembaliin atau kayak throwback masa-masa Covid gitu dengan bikin boba ini. Terus buat dimsum sama wonton itu karena emang makanan favorit dari aku sekelompok. Oh, jadi overall karena makanan favorit sama karena similar ya sama banget. makanannya itu. Oke, dalam pengerjaan ini ada nggak sih tantangan-tantangan dalam kelompokmu gitu? Jujur tantangannya tuh banyak banget. Yang pertama, kelompokku ini nggak sempat trial sama sekali karena kita benar-benar sama sekali nggak punya waktu buat masing-masing. Jadi kayak akhirnya yang trial itu aku sama teman aku Ilen. Terus yang cowok-cowok nanti kita kayak udah ngasih resepnya, jadi mereka tinggal ngikuti. Kedua, menurut kita ini waktunya benar-benar singkat banget. Buat 1 jam buat masak 3 resep ini kayak kurang. Tapi puji Tuhan bisa selesai sekarang dan mereka tuh lagi plating. Oh, jadi tantangan yang terbesarnya itu masalah waktu ya? Yes. Emang waktu yang paling lama dan paling susah untuk membuat ketiga dish ini itu apa sih? Ya sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu resepnya itu gampang, kayak tinggal nyampur-nyampur aja. Tapi yang lamanya itu yang bagian boba. Nah, boba ini kayak kita harus bikin adonan, buletin satu-satu, terus kayak harus direbus. Direbusnya itu kayak 20 menit. Jadi menurutku yang paling lama itu bobanya sendiri. Nah, terus yang terakhir nih, punya nggak sih harapan atau kritikan dan saran untuk kegiatan Mandarin ini berikutnya? Jujur sebelumnya waktu aku SMP aku nggak pernah ngerasain kayak masak-masak gitu. Tapi di sini aku bisa ngerasain kayak masak dari P5 sampai masak Mandarin. Dan aku tuh senang banget bisa kayak masak-masak di sekolah. Jadi aku berharap kayak ada lagi buat pengambilan nilai masak. Tapi kayak waktunya tuh lebih dilamain dan lebih dipersiapkan. Ya, biasanya kan kalau pelajaran Mandarin gitu duduk santai sambil nulis-nulis hance atau latihan speaking. Sekarang ada kegiatan masak-masak nih. Oke, thank you ya Airin. Thank you. Nah, setelah tadi mewawancarai salah satu muridnya, kita sekarang mewawancarai salah satu jurinya, yaitu pengada acaranya sendiri. Ni hao, Lao Se. Ni hao. Nah, Lao Se, aku penasaran banget nih. Kenapa kok tiba-tiba kepikiran membuat kegiatan kayak gini? Kan biasanya pelajaran Mandarin itu ya duduk manis, santai, sambil nulis hance gitu. Kenapa kok tiba-tiba bikin acara masak-masak gini? Oke, sebenarnya ini nggak secara sengaja ya. Dalam artian mau mengajarkan anak-anak gimana sih untuk kebudayaan setiap negaranya, setiap kotanya kayak Chungguo, setiap kotanya kayak Beijing, Shanghai itu masakan ciri khasnya tuh apa. Jadi supaya mereka juga bisa belajar dari kebudayaannya seperti itu. Oh, jadi untuk belajar kebudayaan. Betul. Salah satunya masakan. Bener banget. Oke, emang dari kegiatan ini nih manfaatnya buat apa sih bagi murid-murid baik secara akademis maupun non akademis? Oke, sebenarnya sih untuk mereka lebih untuk terjaga kekompakannya aja sih. Selain mereka juga belajar tadi sudah disinggung untuk belajar kebudayaannya, tapi di sini mereka bisa dilihat dari kekompakannya itu bisa nggak sih tanggung jawabnya mereka, dari segi bisa sabar nggak dalam hal bisa memotong-motong, itu juga terjaga seperti kesabarannya mereka kayak gitu. Makanya di sini juga Lao Shi mau memperlihatkan
bagaimana sih proses cara mereka masak bisa kekompakannya terjaga nggak dalam satu tim kayak gitu. Oh, jadi mereka di sini bisa belajar cara berkontribusi yang baik dalam tim ya. Gitu. Oke, ini yang terakhir Lause. Apa sih harapan Lause untuk murid-murid khususnya kelas 10 ini dalam pelajaran Mandarin di semester genap ini? Harapannya sih supaya mereka bisa melanjutkan ke generasi yang selanjutnya ya. Apalagi mereka generasi yang masih muda untuk mempelajarkan kebudayaannya Cungkuo itu seperti apa, China itu seperti apa, supaya mereka juga bisa lebih mempelajarkan Mandarin tuh nggak cuman kita untuk ngomong, untuk nulis, tapi bisa loh seperti kayak masak-masak kayak gini, project-project seperti ini. Mungkin nanti juga ada juga yang belajar kayak sufa atau kaligrafi, itu mereka juga bisa. Ditunggu aja. Oh, jadi abis ini OTW kaligrafi Lause? Mungkin ditunggu aja ya. Ya udah, makasih Lause. Oke, Nah, itu dia guys kegiatan masak-masak kelas 10 kali ini. Jadi lapar gak sih? Saya Aureli pamit undur diri and see you in the next Cinil News. Bye.